Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tamanya tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan amaliyah bersama, melaksanakan zikrullah yang dengan metodologinya yang merupakan amalan mulia yang diwariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh ahli silsilah terus menerus sehingga sampai kepada kita. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan kepada yang mulia baginda Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau dikatakan dalam Al-Quran merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, yang memberikan, yang membawa agama yang begitu luhur, agama Islam mulia raya, yang dimana di dalamnya terkandung pilar-pilar agung, yaitu al-Islam itu sendiri, iman dan ihsan. Yang ihsan ini insya Allah inilah yang baru kita laksanakan tadi, zikrullah dengan hakikatnya merabitkan diri kita kepada guru, sedangkan guru itu juga merabitkan kepada guru yang di atasnya, terus kepada guru yang di atasnya, sehingga insya Allah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tidak lupa juga menyampaikan salam khidmat kita yang setinggi-tingginya kepada seluruh ahli silsilah Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah yang dari masa ke masa mengemban, membawa amalan ini, tarikat ini kepada kaum muslimin yang mau melaksanakannya. Sebuah tarikat amalan yang tentu saja mendapatkan berkah dan izin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilimpahkan kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabi'ina hingga hingga masa mutakhirin ya. Jadi itulah terus yang kita laksanakan daripada zikrullah ini yang dibawa daripada para ahli silsilah itu. Dalam kesempatan ini sebelumnya saya menceritakan aja sedikit ahli silsilah daripada Tarikat Naqsabandi ini, karena dalam kesempatan ini bahwa tarikat ini bernama Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Itu bermula silsilahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi untuk lebih singkat aja diceritakan, silsilah pertama, kedua, ketiga, keempat itu berada di Madinah, ya di kota Madinah. Kemudian silsilah 5, 6, 7, 8, 4 selanjutnya itu berada di Persia atau Iran. Kemudian ada 13 orang, setelah yang 8 di 4 di Iran tuh ada 13 di negeri Uzbekistan. Di sana lah berkembang itu. Dan yang memasyhurkan daripada yang 13 orang itu, itulah yang dinamakan Sayyidi Syekh yang kita kenal Bahauddin Naqsabandi. Jadi sebenarnya dialah yang mempopulerkan daripada itu berada di Uzbekistan ya. Silsilah ke-15, jadi 13 orang. Kemudian silsilah selanjutnya itu ada 7 orang, itu berada di India. Di kota India, yang mana sebenarnya para ahli silsilah itu sangat berperan dalam pengembangan Islam di India. Mereka merupakan penasihat-penasihat daripada kerajaan Mughal Empire, yang mana pengembangan Islam itu. Dan di masa itulah mungkin kalau kita membaca sejarah terjadinya Taj Mahal itu di masa Mughal Empire itu, di mana di belakangnya para sufi-sufi ahli silsilah daripada tarikat ini sangat berperan ya. Jadi 7 orang di India, kemudian datang 1 orang dari Irak, itulah yang bernama Sayyidi Syekh Maulana Khalid Kurdi.
Dialah dari segi pengembangan, membesarkan tarekat ini, beliaulah yang mengembangkan, Maulana Khalid Kurdi, yang mengangkat kalau tidak salah 60 khalifahnya di seantero Timur Tengah. Jadi setelah masa dia, mulailah tarekat ini bernama Naksabandiyah Al-Khalidiyah, karena beliaulah yang mengembangkan itu. Kemudian itu berkembang dan seluruhnya. Selanjutnya ahli silsilah selanjutnya ada 4 orang, itu berada di Jabal Kubis, kota Mekah. Ya, 4 orang terakhir barulah dari silsilah kita ke Indonesia. Sampailah sekarang ini ada apa ya, daripada yang di Indonesia itu yang dari silsilah kita, Sayyidi Syekh Sulaiman Otak Pungkut, Sayyidi Syekh Muhammad Asim dari Buayan. Kemudian yang mulia Ayahanda Guru Sayyidi Syekh Profesor Haji Sayyidi Syekh Kadir Nuriyah dan seterusnya. Itulah lebih kurang daripada sedikit teringat saya ingin menyampaikan bagaimana sejarah kita. Walaupun nanti bisa kalau banyak kali kita berhubungan dengan para tarikat-tarikat serumpun Naksabandiyah yang lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ada hubungannya daripada kisah-kisah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, murid-murid kami yang kami kasihi, kami hormati, kami muliakan, bahwa sebenarnya dalam kesempatan ini yang utama daripada pertemuan kita hari ini adalah bersilaturahim, ya, bersilaturahim. Itu yang pertama, yang paling kunci. Bagi itu satu, bersilaturahim. Kemudian mungkin bagi murid-murid saya yang belum pernah berjumpa, alangkah baiknya itu berjumpa, karena juga ada sebuah dalil dalam tarikat ini, sekurang-kurangnya seorang murid itu berjumpalah secara fisik dengan gurunya sekurang-kurangnya sekali seumur hidupnya. Jadi dalam kesempatan ini, alhamdulillah, semoga berasa senang. Saya sendiri pun merasa senang berada di antara seluruh jemaah dan di antara murid-murid saya, ya. Di dalam kesempatan ini nggak apa-apalah saya bacakan, mungkin supaya karena kita banyak dari berbagai daerah ini, ya, dari berbagai daerah, jadi saya bacakan aja lah yang dari panitia, dari alkah-alkah mana saja dan dari mana aja yang hadir dalam kesempatan ini saya bacakan. Yang hadir, yang jelas jemaah dari Alkah Baitul Malik dengan ketua alkahnya Abang Anda Haji Ahmad Sukran Bestari. Yang kedua, dari Alkah Bontang Kuala dengan ketua alkahnya Abang Anda Jamran. Yang ketiga, dari Alkah Baitul Muhtadi Ngawi dengan pimpin ketua alkahnya Dr. Andes Juweni SAG. Yang keempat, dari Alkah Baitul Jailani Sragen dengan pimpin alkahnya Bapak Gatot Sudarwanto, Abang Anda saya. Yang kelima, dari Alkah Baitul Kasim Banyuwangi dengan pimpinan ketua alkahnya Abang Anda Tri Andri Marjanto. Yang keenam, dari Alkah Baitul Akhyar Bondowoso dengan pimpinan ketua alkahnya Abang Anda Lingga Adi Praja. Ketujuh, dari Alkah Baitul At-Tamam Malang dengan ketua alkahnya Abang Anda Tondang Chandra Saputra. Yang ke-8, dari Alkah Baitul Mufasa Kudus dengan ketua alkahnya Abang Anda Muhtarom. 9, dari Alkah Baitul Husin Pati dengan ketua alkahnya Abang Anda Dr. Ahmad Husin. Yang ke-10, Alkah Baitul Makat Sidki Jepara dengan ketua alkahnya Abang Anda Miko Wijayanto SPD. Ke-11, Alkah Baitul Azizil Hakim dari Bandung dengan ketua alkahnya Dr. Diki Sembiring. Ke-12, dari Alkah Baitul As-Sahidi Subang dengan ketua alkahnya Abang Anda Ustadz Yahya Suhya. 13, dari Alkah Baitul Kurnia An-Nur Bogor dengan ketua alkahnya Abang Anda Insinyur Nur Kholis Majid. 14, dari Alkah Baitul Alif, yaitu dari Cengkareng dengan ketua alkahnya Abang Anda Muhammad Arfan. Ke-15, dari Alkah Baitul Janah Skayu Sumatera Selatan dengan ketua alkahnya Abang Anda Budi Sustrasman. 16, dari Alkah Baitul Naim Sumbawa dengan ketua alkahnya Abang Anda Fuad Difari Naim. 17, dari Alkah Baitul Khairul Huda Kediri dengan ketua alkahnya Abang Anda Khairul Anam. 18, dari Alkah Baitul Rahman Yogyakarta dengan ketua alkahnya Abang Anda Susilo Surahman SAG MPD.
19 dari Alkah Baitul Anang, Jember, dengan Ketua Alkahnya Abang Anda Anang Pujianto. 20 dari Alkah Baitul Ma'wa, Lombok, dengan Ketua Alkahnya Abang Anda Insinyur Muhammad Irham. 21 dari Alkah Rijalu Salasa, Tegal, dengan Ketua Alkahnya Abang Anda Bahtiar Janan. Ya. Kemudian juga di luar yang ini, ada juga kemarin yang secara mendadak datang, yaitu dari Sumatera, yaitu dari Alkah Baitul Jafar dengan Ketua Alkahnya Abang Anda Kiki Ahmad Baki Arifin, dari Baitul Akbar Langkat dengan Ketua Alkahnya Abang Anda Rudi Armanda, dan dari Baitul Sahran dengan Ketua Alkahnya Abang Anda Pitra Dana. Dan yang terakhir dari sudah pulang hari ini, tapi kemarin sudah datang, dari Alkah Baitul Salam Aceh, dari Aceh Selatan dengan Ketua Alkahnya Abang Anda Joka Padang, ya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang hadir tapi tak tersebut. Kesalahan bukan di saya, tapi di sekretariat, ya. Karena ini yang saya terima. Jadi demikianlah yang utama, bahwa kita bersilaturahim yang pertama, dan kepada yang mungkin baru murid-murid yang baru berjumpa, ya inilah kesempatan. Memang ada pesan daripada guru-guru di atas kita, sekurang-kurangnya seorang murid itu sekali seumur hidup bertemulah secara fisik dengan gurunya, ya. Selanjutnya saya sampaikan aja, tidak banyak ceritanya ini, bahwa sebenarnya tarikat ini adalah kita berpegang dengan mengamalkan zikrullah, dengan merabitkan diri kepada guru kita, atau berpegang kepada guru kita, yang sebenarnya guru kita itu pun berpegang pula kepada gurunya yang di atasnya. Begitulah terus menerus, yang akhirnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti tarikat itu sebenarnya sederhana, sebenarnya mengamalkan zikrullah, mengagungkan asma Allah, membaca asma Allah di dalam diri, dengan menghubungkan rohani kita kepada rohaniah Rasulullah. Atau dengan kata yang pendek, kita mengucapkan asma Allah dengan menghubungkan diri kita kepada arwahul mukadasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya. Langsung itu nanti, ya. Langsung, ya. Nanti dia langsung itu, karena memang dari sana, bukan apa. Nanti makin lama makin mengerti, ya. Kemudian yang selanjutnya, ini apa saja, kalaulah ada kelapangan waktu, ya bagi para jemaah ada kelapangan waktu nanti, kalau ada iktikaf atau suluk, kalau memang betul silahkanlah mengikuti iktikaf atau suluk, ya. Karena suluk atau iktikaf itu pengintensifan peramalan zikrullah. Jadi dia memang dikhususkan, memang dengan makanan pun diatur, tidak makanan yang berdarah, kemudian pandangan mata pun dijaga dan segala macam, sehingga dalam suasana kondisi itu ada namanya suatu kondisi, apa bahasa saya, ya, sangat kemungkinan besar untuk tumbuhnya akar-akar kerohanian di dalam diri itu, peluangnya makin besar. Itulah luar biasanya iktikaf itu, ya. Jadi dalam keadaan begitu, dia itulah kemungkinannya. Mungkin bagi orang ahli pertanian ada yang tahu, ya, ketika sambung pucuk atau sambung susu atau okulasi, ketika dua batang berbeda disambungkan, itu mesti disungkup dia, ya, di ruang hampa udara, ya. Jadi tumbuh, disitulah dia kemungkinan tumbuh. Jadi sebenarnya iktikaf itu begitu juga, rohani itu akan subur di situ, jadi berbeda dia. Nanti kalau dia sudah subur, sudah keluar akarnya, dia akan berkembang, dia otomatis secara perlahan berkembang dia. Disitulah maka pertama suluk 1, 2, dan 3 itu sangatlah penting. Ini yang saya sampaikan kepada apa. Jadi tapi kalau bagi yang sedang sibuk dengan kerja dan sebagaimana, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau bagi yang mempunyai kelapangan waktu, ikutilah iktikaf. Yang alhamdulillah di Jawa ini selain ada di Baitul Malik, Alkah yang udah suluk sudah ada satu lagi di Ngawi, ya, yaitu Baitul Muhtadi. Boleh tepuk tangan. Ada 2, boleh, ya. Demikianlah rasanya yang dan sebagai kalau pada suluk, ya mohon maaf, kalau pada waktu suluk saya sudah pasti mendoakan seluruh jemaah iktikaf. Tapi kalau yang dalam keseharian atau dalam tiap hari, yang udah pasti saya doakan adalah murid saya, ya. Karena bagaimanapun seorang guru mempunyai kewajiban, murid itu ada hadap kepada gurunya, tapi sebenarnya guru pun ada hadap terhadap muridnya. Dia harus mendoakan muridnya. Nggak bisa tidak, itu tak berhenti itu. Ya, doa yang paling udah pasti didoakan. Ya Allah, berikanlah kepada murid-murid saya rahmat dan karunia dari sisimu.
bukakanlah hijab mereka, dan kuatkanlah zikrullah di dalam hati sanubari mereka. Amin. Itu yang dapat saya doa. Tapi kadang-kadang doa itu saya tambah, ya Allah berikan juga kebaikan-kebaikan hidup di dunia, berikan kemakmuran hidup kepada murid-murid saya, berikanlah keselamatan. Karena saya juga dalam hati kecil saya, walaupun hanya memang sebenarnya 3 doa standar tadi, saya dalam hati kecil saya sendiri, saya juga berkeinginan murid-murid saya mendapatkan kemakmuran hidup selama dia di dunia ini. Ya, jadi tetap saya tambah. Itulah intinya tarekat ini, kita berzikir dengan apa ya, dengan merapitkan diri kita yang intinya nanti kepada Rasulullah, dan itulah apa. Ya insya Allah itu aja lah rasanya dalam kesempatan ini, nanti boleh apa-apa boleh bersalaman, diatur. Ya itulah laporan dari Abang Andari, Ketua Alkas ini. Kemungkinan dalam kesempatan ini pada hari ini ada ya sekitar 800 orang jemaah berada di Baitul Malik ini, yang suatu kesyukuran kepada kita ya. Ya sebagai penutup, semoga kita semua mendapat rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahman, rahim dan taufik hidayahnya, dimasukkan kita dalam bentengnya, benteng kebesaran la ilaha illallah wallahu akbar, mendapat kebaikan-kebaikan hidup di dunia dan termasuk golongan orang yang saleh di akhirat kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.